بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah takdirkan, Allah berikan kita rahmat dan nikmat yang terbesar, yaitu bisa berkumpul di mana ini? Di gelanggang olahraga ya. Masya Allah, alhamdulillah, di masjid yang berada di sport center. Luar biasa, alhamdulillah. Ini sekaligus kabar gembira ya, pertanda bahwasanya negeri kita masih negeri Islam, betul nggak? Sampai gelanggang olahraganya masih ada masjidnya. Ya, saya 2 hari yang lalu kedatangan tamu dari Mabes, juga dari sebagian dari teman-teman Densus ya, ke pesantren. Saya katakan kalimat yang sama, bahwasanya kita masih meyakini Indonesia negeri apa? Kafir apa negeri Islam? Hati-hati, jawaban salah, hati-hati. Ya, kita tidak boleh ragu bahwasanya Indonesia, negeri yang kita cintai, semoga berkah, semoga pemerintahan dijaga oleh Allah SWT, makmur, ya, adalah masih negeri Islam dan masih dikategorikan negeri Islam. Apa buktinya? Ayo, buktinya apa? Di sport centernya masih ada masjid. Ya, alhamdulillah, adzan masih dikumandangkan, 2 kalimat syahadat masih, ya, luar biasa, setiap hari bersautan asyhadu an la ilaha illallah. Bukan begitu? Nah, salat masih tegak. Puasa gimana puasa? Masih ada ngabuburit masih ya? Oh, Masya Allah. Gimana di sport center ngabuburit rame nggak? Cendol apa itu? Masih rame ya? Haji, jangan tanya. Ya, haji daftar hari ini 50 tahun masih baru berangkat sekarang. Subhanallah. Walaupun tentunya kita katakan bukan negeri Islam yang sempurna, maka insya Allah semoga kalaupun tidak kita, semoga generasi-generasi yang datang setelah kita. Namun senantiasa doakan, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aman, dan jadikanlah, yaitu berikanlah kepada penduduknya, yaitu kemakmuran, buah-buahan, makanan, khusus yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayyul ikhwan rahimakumullah, tentunya perkumpulan kita ya di hari ini hari Jumat weekend ya, Sabtu dan Ahad libur. Biasanya di sini untuk olahraga. Kira-kira kita ini sekarang kesini ngapain nih? Sport badan, sport jiwa,
Apa sport jantung? Hah? Naam. Alhamdulillah. Sport jantung jangan kayaknya ya. Khawatir nanti jantungan ya. Maka jangan nah penting sport badan agar kita sehat ya, agar kita bugar. Karena di antara kategori bugar atau sehat kuat dalam Islam, apa kata Allah dalam Al-Quran? Bastatan fil ilmi wal jism. Kuat di dalam ilmu dan jasmani. Nah, muslim secara jasmani kuat, sehat ya, bugar. Namun tentunya Allahu Akbar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'ul Bayan, beliau mengatakan, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, kata beliau, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyamtasila fihi amrallah. Suaranya jelas gak? Kayaknya agak ini ekonya. Barang siapa yang menuntut ilmu, kata beliau, Bapak, teman-teman semuanya, siapa yang menuntut ilmu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Sekali lagi, menuntut ilmunya dalam rangka apa, akhi? Melaksanakan perintah Allah. Itu tujuan utama kita nuntut ilmu ya. Bukan sekedar apa? Menumpuk-numpuk ilmu lalu kita tidak aplikasikan dalam amalan kita. Ya. Wa yad'u ilaihi, dan dalam rangka nantinya mengajak manusia ke jalan Allah. Dan dalam rangka nantinya mengajak manusia ke jalan Allah. Maka apa kata beliau? Kana ilmuhu lahu riyadatun li nafsihi. Maka adalah ilmunya baginya riyadah. Apa riyadah? Olahraga, riyadah. Sekalian antum belajar bahasa Arab nih. Apa olahraga artinya? Riyadah. Ya. Maka ilmunya sebagai bentuk riyadah, olahraga li nafsihi, untuk jiwanya. Itu di dunia. Lalu di akhirat, wa najatun lahu yaumal qiyamah, dan sebab kebahagiaan baginya di hari kiamat. Masya Allah. Jadi kita pun disebut para ulama apa nih sekarang? Riyadah. Pas ya. Yang di luar riyadah badan, di dalam apa? Riyadah jiwa. Nah, yang subhanallah, dengan ilmu ini jiwa seorang hamba semakin sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat Jumat, yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Jiwa mereka disucikan, disehatkan, dibersihkan dengan apa? Dengan diajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah. Ya, dan ini merupakan sumber kebahagiaan bagi kita juga di hari kiamat. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal ikhwan rahimakumullah. Ya, tanda seorang hamba dijamin keselamatannya. Sekali lagi, tanda seorang hamba dijamin keselamatannya ketika senantiasa dia punya semangat talabul ilmi. Ya, ketika dia semangat senantiasa talabul ilmi. Oleh karena itu, alhamdulillah kita ucapkan jazakumul khair kepada pemerintah kita tentunya, masya Allah ya. Tidak akan jadi nih kajian kalau tidak diizinkan, benar tidak? Naam, juga kepada panitia, Pak Alim dan Ustadz Cipto dan teman-teman, alhamdulillah yang sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk kita bisa bertemu di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, semoga perkumpulan kita menjadi saksi perkumpulan kita di padang mahsyar, dan kita pun berkumpul nanti di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berkumpul di mana? Bersama bidadari di mana? Allahu akbar, di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu dan mereka dan berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kaum muslimin rahimakumullah,
Kajian kita pada kesempatan hari ini sudah sampai ya temanya, yang barangkali isinya adalah ya saling mengingatkan saja. Anak kira bukan sesuatu yang asing apa yang dibahas pada kesempatan ini. Judulnya apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, untuk saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, dan juga yaitu dalam rangka muhasabah. Dalam rangka apa? Muhasabah. Ya, kenapa? Karena sebagaimana judulnya, perbaikilah amal di sisa usiamu. Allahu Akbar. Ya, kira-kira usia antum berapa sekarang? Beragam ya. Ada yang pala 2, pala 3, pala 4, terus pala 5, pala 6, pala 7 ada nggak? Coba kucung tangan. Yang pala 7 saya kasih hadiah. Ada nggak? Hah? Oh, belum ada. Ada? Iya, ada yang sedang berulang tahun. Ya, itu presiden kita 74. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Berapapun usianya, sekali lagi, berapapun usia kita, secara person to person, ya, kita tidak tahu kapan Allah cabut atau sampai kapan ajal kita, betul apa tidak? Nah, ya, saya yang masih pala 4, yang antum, di antara antum ada yang sudah pala 6, kira-kira secara person to person jatah umurnya, perkiraan matinya sama tidak? Sama. Sama-sama apa? Sama-sama tenyaho ya. Sama-sama tidak tahu. Ayo antum kapan mati, ikhwan? Kapan-kapan kan? Mau tidak? Mau tidak mau? Ya. Saya kapan? Wallahualam. Secara person to person. Tapi secara database tentunya, Allahu Akbar, secara database, ya, secara database dan juga tabiat, tentunya yang lebih tua keumuman lebih apa? Ayo loh, ini bukan nakut-nakutin ya. Ya, yang lebih tua keumuman apa? Ya lebih cepat. Ya. Nah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku, sebagaimana antum tahu, umra ummati ma baina sittina wa sab'in. Semuanya tahu. Allahu Akbar. Umur umatku antara 70, 60, 70. Allahu Akbar. Wa qalilun, dan sedikit sekali kata Nabi, man yajuzu dzalik, yang melewati 70. Ada sih, tapi sedikit. Nabi aja nggak lewat nggak Nabi? Nggak lewat. Abu Bakar lewat tidak? Tidak. Umur Abu Bakar dan Nabi sama, 63 tahun. Ya. Sementara kita pun hidup di akhir zaman. Teman-teman semuanya, hidup di akhir zaman. Di antara ciri kiamat apa kata Nabi? Mautul faj'ah, banyaknya kematian tiba-tiba. Itu cara di antara ciri kiamat ya sugro. Di antara tanda kiamat sugro apa? Banyaknya mautul faj'ah. Ya, itu wafat tiba-tiba. Ya Allah, pernah dapat cerita itu, pernah nggak? Ya Allah, ya. Kalau diceritain panjang ya. Tapi betapa banyaknya cerita itu. Sebab atau tanpa sebab. Apalagi sebab kematian ini sekarang lebih banyak apa lebih sedikit? Sebab kematian lebih banyak. Di zaman Nabi paling banter jatuh dari pohon korma. Sekarang pohon apa? Sekarang jatuh dari mana? Pesawat, gedung berlantai, dan seterusnya. Dan penyakit pun beragam. Di zaman Nabi penyakit apa kira-kira ya? Sekarang apa? Asam urat, apa lagi? Diabetes, darah tinggi, macam-macam. Allahu Akbar. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, berarti sebetulnya setiap kita tidak tahu, sebagaimana Allah katakan dalam surat, ya,
Allah katakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa dalam surat Luqman di akhir, ya, tidak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu seorang jiwa pun yaitu di mana dia akan wafat. Itu ilmunya hanya di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang ya menerka-nerka, oh ini umurnya paling berapa? Tanggal sekian, bulan sekian dia wafat. Lah. Ya, tentunya adalah bagian daripada at-takahun, yaitu perdukunan atau paranormal yang dilarang dalam agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu subhanallah. Sementara Pak, kemuliaan seseorang di dunia tidak bisa diterka. Kalau di dunia, di akhirat maksudnya, di kuburan. Kalau di dunia kita bisa menilai, oh si fulan masya Allah, gimana si fulan? Kaya, betul nggak? Si fulan luas, si fulan soleh, ya, si fulan tidak soleh. Kita bisa nilai di dunia, betul atau tidak? Si fulan kedudukannya tinggi, terhormat. Di akhirat tidak, ya. Tidak bisa kita menilai secara pasti. Kenapa? Karena terkadang subhanallah ada orang mulia di dunia ternyata di akhirat dia hina. Betul apa tidak? Sebaliknya ada orang mulia hina di dunia, ya, ternyata di akhirat dia mulia. Mohon maaf, mungkin kita punya pembantu, punya anak buah, ya, punya siapa? Ya kemarin naik Gojek gitu ya. Kita, masya Allah, melihat rendah kehidupan dunianya. Tapi belum tentu di akhirat hina. Betul apa tidak? Iya. Nabi SAW mengatakan rubba kasiyatin ariyat, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak orang yang di dunia pakai pakaian mewah, baju mewah, kendaraan mewah. Subhanallah, ternyata dia di akhirat apa? Dia telanjang. Di akhirat dia sengsara. Bahkan itu cerita kebanyakan manusia di hari ini. La ilaha illallah. Betul apa tidak? Di dunia bergelimang, ya, dengan kekafirannya, dengan kemaksiatannya, dengan kefasikannya, masya Allah, hartanya yang berlimpah. Apakah dia pasti di akhirat bahagia? Bahkan terkadang naudzubillah. Maka barometer kebahagiaan di akhirat tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan dunia. Kata Nabi SAW, rubba ash'asa akbar. Betapa banyak itu manusia yang ash'as, rambutnya kusut, wajahnya peluh, miskin, madfu'un indan nas, datang kemana saja ditolak. Bahkan mau melamar akhwat pun dia nggak ada yang mau, ya, saking miskinnya, saking compang-campingnya. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abar. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah tunaikan sumpahnya. Allahu Akbar. Maka oleh karena itu, ayyuhallazina progres kita kira-kira di sisa umur kita berapa apa nih? Karena semua kita tadi secara person to person, usia yang ada yang tersisa hari ini entah sampai kapan itu sisa umur kita, betul apa tidak? Nah, apalagi tadi sudah umur apa? Umur itu kan ada muda. Ya, ada balita, ada muda, ada umur peringatan, ada umur senja. Oke, antum umur yang mana sekarang nih? Umur muda kata para ulama dari dia baligh, kalau sebelum balik itu, ya, walaupun sudah bukan balita apa namanya dia, dari semenjak balik sampai umur 39 itu muda Pak. Coba yang muda-muda acung tangan. Ya, alhamdulillah. Itu umur masih muda. Ya, sampai 39. 40 sampai 59 itu umur apa namanya? Umur peringatan. Umur apa? Umur peringatan. Kenapa peringatan? Yang sisa lebih sedikit daripada yang sudah. 40 kira-kira sisa berapa? 40 lagi. Wallahu alam. 60, waduh, 50. Sisa berapa? Mau tidak mau? Terus mau kemana? Mau kemana?
Ya. Fa aina tadhhabun? Cek Allah reka marana cenah. Mau kemana? Paling umur berapa, Pak? Sekian. Masya Allah ya. Orang Arab paling gak suka, Pak, ditanya umur itu. Karena takut ketahuan tua. Iya. Nah, umur 60. Ya, sudah. Teman-teman semuanya, 60 ke atas itu namanya senja. Tahu senja? Matahari sudah mau tenggelam. 60 ke atas. Makanya para ulama salaf terdahulu, teman-teman semuanya, subhanallah, kana salaf idza balagha 40 sanah. Adalah ulama salaf dahulu kalau sudah umurnya nyampe 40 tahun, ya, maka dia lebih banyak memfokuskan diri untuk kehidupan akhiratnya. Iya, Pak ya? Yes. Ya. Para ulama salaf terdahulu, teman-teman semuanya, umur kalau sudah 40 tahun, mereka sudah mulai berbenah. Kalau kita 40 tahun mulai apa? Bisnis mulai lancar. Ya, mulai mikir poligami kan? 40 tahun kita, ya Allah, lagi matang-matangnya nih. Lah. Ya, sebagaimana, dan itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan dalam surat. Sebentar. Ya. Allah katakan, ya. Lihat dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa kata Allah? Hatta idza balagha asyuddah. Sehingga ketika sampai masa kuat-kuatnya, wa balagha 40 sanah. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan sampailah umurnya 40 tahun. Nih, kayaknya kebanyakan dah nyampe 40 nih ya. Atau nyampe belum sih? Masya Allah. Ya. Ini berubah gitu itu. Ya. Dan sampai umurnya 40 tahun, apa yang dikatakan? Rabbi auzi'ni an ashqala, maka dia berkata, nih Pak, kaji ayat ini Pak, pulang ke rumah, baca dan hafalkan. Hafalkan. Hatta idza balagha 40 sanah, sampai ketika sudah umur 40 tahun, qala, maka dia ngandika, dia bicara, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi. Ya Allah, tundukkanlah aku untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang kau telah berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuaku. Wa an amala salihan tardah, dan tundukkanlah diriku agar aku senantiasa lebih semangat beramal saleh yang kau ridhai. Lalu wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah keturunanku. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaik, ya Allah, aku mulai kembali kepadamu ya Allah. Aku kembali tobat ya Allah. Setengah lebih umurku sudah aku lewati. Subhanallah. Wa ya, inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan aku sekarang menjadi sosok yang berserah diri. Ikhwah, itulah arahan Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti diulang lagi di rumah ya. Surat Al-Ahqaf, ya, ayat berapa tadi? Ayat 15. Apa yang sejatinya ya dilakukan oleh seseorang tatkala umur sudah 40 tahun. Kenapa tadi? Karena itu umur peringatan. Gimana yang 50 tahun? Gimana yang 55? Bagaimana yang 59? Maka peringatannya semakin kuat. Jadi nyupirnya kemana nih? Masih ngegas ke dunia apa mulai belok nih? Gak apa-apa, gak dilarang. Nah, lalu kata Nabi kepada ulama, umur yang selanjutnya umur senja. Itu 60 ke atas, ini senja. Apa kata Nabi SAW? Coba teman-teman dan kita ingatkan juga yang lain yang umurnya 60. Kata Nabi SAW, innallaha a'dara rirajulin. Allah memberikan udur kepada seseorang, ya. Allah memberikan udur kepada seseorang hatta
balagos sittina sanah, sampai umurnya 60. Maksudnya apa nih? Allah kasih udzur ke seseorang sampai umur 60. Maksudnya apa? Maksudnya kedua, kalau 60, kalau umur sudah 60 belum juga balik, biasanya kesorean. Contohlah, ya ada orang mau tenggelam matahari masih di sawah, baliknya gelap gak? Baliknya gelap gak? Gelap. 60 tahun masih bisnis riba. 60 tahun masih main cewek orang maksudnya. 60 tahun masih, maaf naudzubillah, narkoba. 60 tahun masih la ilaha illallah, ambisi dunia. Kata ulama biasanya nggak balik. Biasanya nggak balik. Maksudnya su'ul, balik dalam keadaan gelap. Maka ayo ikhwan, ya kita muhasabah sekaligus, akhi, ya kita mempersiapkan diri. Ingat bahwasanya kehidupan bukan di sini. Ya, ini sekedar melintas sebentar saja, mampir saja. Kata Nabi, seseorang seakan-akan seseorang apa? Sedang berteduh di bawah pohon, bentar aja berteduh saja. Atau sedang melakukan perjalanan, meninggalkan yaitu asal mula dia pergi sampai menuju tujuan. Subhanallah, tanpa kita tahu kapan Allah akan menjadahi umur kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya kita muhasabah, ya, sehingga subhanallah sisa umur berapapun supaya mantap. Ya, makanya judulnya apa tadi? Perbaikilah amal di usia, di sisa usiamu. Ayo, masih ada umur. Karena umur itu nikmat. Pak Bu, modal semua urusan apa? Yuk, modal semua urusan apa? Umur. Ya kan? Anta merugi atau tidak tergantung bagaimana Anda menikmati, memanfaatkan umur Anda. Makanya Allah bersumpah, wal asr, demi umur kalian, demi usia kalian. Innal insana, di atas manusia mengarungi umurnya, usianya, semua terpuruk, semua rugi. Rugi dunia dan akhirat. Lalu kecuali kata Allah, illa, kecuali mereka yang mengisi umurnya dengan apa? Allahu Akbar. Amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Allah yang Maha Rahim. Teman-teman semuanya, Allah yang Maha Rahim. Ingin kita selamat apa celaka? Wih. Ingin kita lurus apa bengkok? Ingin kita masuk surga atau neraka? Bukan sekedar ingin, Allah wajibkan, Allah paksa Anda masuk surga. Dan Allah larang Anda masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayo. Dan hidup pilihan. Yang singkat ini pilihan. Maka jangan sampai kita salah memilih. Maka ayul ikhwanakumullah, jangan sampai kita menyesal. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Wih, ketika sudah datang masa ajalnya, datang kematian, qala rabbirji'un. Lalu dia teriak, ya Allah, balikan aku sejenak. Kembalikan aku ya Allah bentar. La'alli amalu salihan fima tarakt. Barangkali aku bisa nambah amal soleh dulu yang aku tinggalkan. Aku terambisi dengan dunia, lupa lalai. Lupa daratan, lupa lautan. Apa kata Allah? Kalla. Tidak bisa, sama sekali. Makanya kalau mau nyesal nih sekarang ikhwan, ya, nyesal ketika napas sudah di tenggorokan, atau apalagi nyesal ketika nanti dari kiamat tidak berefek. Ya, maka nyesalnya kita dari sekarang. Ayul ikhwanakumullah, ya. Maka permasalahannya bukan mati atau tidak mati, banyak atau sedikit umur, tapi bagaimana umur kita, yaitu akhi, di sisa umur kita ini maksimum, yang pasti yang tersisa lebih sedikit, ya. Naam, yang tersisa kita tidak tahu kapan. Kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita ya manfaatkan supaya umur kita. Makanya kata Nabi apa? Khairun nas. Semoga nih kita menjadi khairun nas. Apa artinya? Sebaik-baik
manusia. Siapa dia? Man tala umruhu. Yang umurnya Allah kasih long, panjang. Dan wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Itu manusia sebaik. Lalu kata Nabi syarrun nas, sebaliknya. Manusia terburuk sama man tala umruhu. Sama podo ya. Umurnya panjang 110 tapi wasa'a amaluh. Sementaranya amalnya buruk dan dia tutup ya amalnya dengan umurnya dengan su'ul khatimah. Sementara ikhwani, saya ingin tanya, dunia ini disebut dunia apa? Negeri apa? Ingat ya. Dunia disebut dikenal dengan darul amal. Darul amal la jazaa'a fiha. Belum ada balasan yang setimpal, belum. Kalaupun dibalas ya balas sekadarnya. La hisab, tidak ada hisab, Pak. Terserah antum bebas kok, mau apa coba, yuk, mau apa? Mau jadi alay, mau jadi lebay, semoga tidak jadi jablay mudah-mudahan. Mau bebas, bebas. Tapi ingat, Allahu Akbar. Ada negeri yang lebih long. Di sana tidak ada amal lagi, di sana darul jaza wal hisab. Ingat ya, harus terus diingat. Makanya tiap hari antum mengingat hari kiamat, pasti mustahil tidak. Apa coba ayatnya? Maliki yaumiddin. Nah, tidakkah antum memaknai ayat yang antum baca itu? Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Dia Allah yang merajai di hari pembalasan, hari hisab. Karena hari itu pasti. Kita masih menghadapi dua darul jaza. Dua darul jaza'i wal hisab. Pertama apa? Pertama yaitu semi akhirat. Yang dikenal dengan apa? Alam kubur. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kehidupan dunia mereka ada barzakh. Ada alam kubur. Akan terus tegak alam itu sampai yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. La. Dan ayul ikhwah, Allahu Akbar, Utsman bin Affan acap kali melihat kuburan menangis. Radhiyallahu an. Acap kali melihat kuburan menangis. Ya. Karena dia pernah mendengar Nabi mengatakan, "Ma ra'aitu mandaran afda'u." Tidak pernah aku melihat pemandangan yang buruk yang melebihi buruknya kubur. Dan di sana ada azab, di sana ada galian neraka, taman neraka. Ayul ikhwah, lo sampai kapan? Sampai kiamat. Lihat, bayangkan Nabi SAW tinggal di atas bumi berapa tahun? Cuma 63 tahun. Tapi sekarang Nabi tinggal di bawah bumi berapa tahun? 14 abad belum selesai, ikhwan. Ya Allah, jangan Nabi nenek kita, kakek kita, buyut kita dahulu. Dan itu pasti besok, lusa, la ilaha illallah. Makanya Nabi ketika menguburkan jenazah, sambil beliau ngetuk-ngetukkan tongkatnya, tunduk begini melihat liang lahat, walamma yulhad. Ketika dibuat liang lahat itu, Nabi tiba-tiba mengangkat wajahnya, ternyata sudah basah kuyuk dengan air matanya sampai ke janggutnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, limisli hada fasta'iddu. Untuk hari seperti ini siap-siaplah kalian. Untuk hari seperti ini mau kemana? Gagah-gagahan mau kemana? Yang ini sikut sini, sikat sini, bisnis ini, bisnis itu, riba sini, riba sana, maksiat sini, maksiat sana, lalai sini, lalai sana. Mau kemana? Ya Allah. Dan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Lalu setelah itu alam yang lebih dahsyat lagi, alam kiamat. Alam hisab, pertanggungjawaban. Tidak lagi ada amal, tidak lagi selesai. Amal di sini. Amal di sini. Alam hisab, Masya Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Ditimbang amalan kita, ya ikhwan. Diberikan buku catatan amal. La ilaha illallah. Lalu setelah itu, ya kita harus melewati jembatan yang lebih dahsyat daripada, ya lebih kecil dan lebih tajam daripada pedang, kata Nabi SAW. Dan pelabuhannya cuma 2, surga atau neraka.
akhi rahimakumullah, maka jangan terlambat. Jangan terlambat. Namun bukan berarti antum tidak boleh sibuk dengan dunia lah. Ya, tapi jadikan, makanya oleh karena itu kata para ulama, orang-orang cerdas, orang yang badannya di dunia, otaknya sudah di akhirat. Itu orang cerdas. Sekali lagi, apa katanya? Orang cerdas, orang yang badannya masih berjalan di atas muka bumi, otaknya sudah di mana? Di akhirat. Itu apa itu? Hadis Nabi SAW. Al-kayyisu. Al-kayyisu, kata Nabi, orang cerdas itu mandana nafsahu, yang dia mengekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan menjadikan seluruh aktivitasnya untuk persiapan setelah kematian. Ya, jadikan Pak Ikhwani, semua kegiatan kita, apa kegiatan antum? Dalam rangka yaitu menabung dan terus menabung untuk hari kita dibalas oleh Allah SWT. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kaum muslimin rahimakumullah. Baik. Kalau begitu Ustaz, bagaimana tipsnya di sisa umur kita nih? Ya, Bapak sisa berapa, Pak? Antum jangan dengan nunjuk orang antum. Iya. Antum sisa berapa? Sisa berapa tahun? Wih, sisa umurnya berapa lagi? Tidak tahu. Masya Allah, wallahu a'lam. Saya dengar 3 tahun, tidak tahu ya. Ayo, sama. Antum balik nanya ke anak sama. Ustaz berapa lagi? Allah. Apakah mungkin anak pulang dari sini Allah cabut? Kenapa tidak? Allahu Akbar. Maka ma'asyarul muslimin, ya, satu saat ada cerita, dan ini bagian daripada apa? Ini pokok daripada tipsnya nih, satu saat disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, dialog ringan itu Fudail bin Iyad, ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad, Abu Ali. Beliau bertanya kepada seseorang laki-laki. Qala al-Fudail ibn Iyad li rajulin. Fudail bin Iyad berkata kepada seorang laki-laki, Kam atat alaika? Kayak saya nanya antum tadi, berapa umur antum? Kata Fudail, kam atat alaika? Sudah berapa umurnya? Qala, maka dia menjawab, situna sanah. Umurku hari ini sudah genap 60 tahun. Ya. Umurku hari ini sudah genap 60 tahun. Maka kata Fudail, anta mundu sitina sanah tasiru ila rabbik. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya engkau dari semenjak awal sampai umur 60 tahun senantiasa berjalan menuju Allah. Menuju kembali kepada penciptamu, pemilikmu. Ya. Yushiku antablug. Di umur 60 tahun ini hampir nyampe. Sudah hampir inap, sudah hampir nyampe. Yalah, karena Allah katakan ya ayyuhan nasu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Ya ayyuhal insan, hai manusia, kata Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kalian sedang berjalan bersusah payah menuju Rabbmu, maka kalian pasti bertemu dengannya. Maksudnya akan ada saat di mana kita bertemu dengan Allah. Faqala, maka laki-laki yang sudah 60 tahun tadi bicara apa? Dia menjawab, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena memang kita ini inna lillahi, aku milik Allah, dan kami pun akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Qala al-Fudail, lalu Fudail berkata lagi, ta'rifu madza taqul? Apakah kau paham apa yang kau ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu apa artinya maksudnya? Apakah kau paham apa yang kau ucapkan? Qala, maka dia berjawab, naqulu inna lillahi abdun. Sesungguhnya aku milik Allah sebagai hamba. Wa inna wa ilaihi raji'. Dan maaf, ini perkataan Fudail ya. Kata Fudail artinya,
aku sebagai hamba Allah dan pasti kembali kepada Allah. Lalu, faman alima annahu abdullah, maka siapa yang dia telah meyakini bahwasanya dia adalah hamba Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan dia akan kembali juga kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun, maka ketahuilah bahwasanya dia akan suatu saat berdiri di hadapan Allah. Pak Bu, teman-teman, ingat ya? Ini sebuah kisah yang pasti bahwa setiap kita pasti berdiri di hadapan Allah. Apa Pak? Dihisab. Kata Nabi, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian ya illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah tanpa terjemah. Hati-hati loh. Ya, udah bisa bahasa Arab belum? Ya, akan person to person. Nah, lalu katanya, ya, falyalam annahu mas'ul, dan ketahuilah bahwasanya dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa man alima annahu mas'ulun, dan siapa yang dia mengetahui dia akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya, falyu'id as-su'al jawaban, maka siapkanlah jawaban dari sekarang. Teman-teman yang punya kacamata, siapkan jawabannya. Karena kata para ulama, jangan kacamata, jarum di rumah antum ditanya. Apalagi mobil ya, apalagi beca tuh, apalagi sepeda. La tus'aludna yauma idin anin, ditanya semua. Jangan kacamata, jarum di rumah ditanya. Hati-hati, siapkan jawabannya. Nah, lalu kata laki-laki itu, famal hilah, terus gimana caranya? Maksudnya gimana caranya agar aku selamat tatkala aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Fudail, yasirah, gampang. Slow man, tenang. Ketika laki-laki bertanya, terus gimana dong caranya agar kita bertemu dengan Allah dengan selamat, dengan bahagia? Kata Fudail, gampang, senang saja. Nah, sekarang kita akan mendengarkan perkataan Fudail, bagaimana kita memanfaatkan sisa waktu kita. Apa kata beliau? Qala tuhsin fima baqiya, perbaikilah dirimu di sisa umurmu. Tuhsin fima baqiya, perbaikilah yaitu dirimu, amalmu, karaktermu di sisa umurmu, ya, maka yaghfir laka fima madha, maka yang lalu akan dihapus oleh Allah. Pernah di sini yang maksiat, pernah yang pernah melakukan syirik, pernah melakukan bid'ah, pernah melakukan A, B dan C. Lembaran-lembaran kita tidak semuanya putih dulu. Ya, kita pernah melakukan lembaran-lembaran kelam. Maka kata Fudail bin Iyad, ya, ahsin fima baqiya, perbaikilah di sisa umurmu, maka bila engkau perbaiki sisa umurmu, diampuni yang telah lalu. Ya. Lalu kata beliau, fa in asatta fima baqiya, sebaliknya kalau ente terus-terusan buruk di sisa umurmu, ya Allah, 60 tahun masih buruk, 40, 50, dan kita pun tanpa tahu kita akan kapan dipanggil oleh Allah. Fa in asa'a fima baqiya ukhida bima madha wa ma baqiya, maka Allah, ya, Allah akan ambil yang lalu sebagai dosa, dan di sisa umurnya pun penuh dengan dosa, ditumpuk-tumpuk terus dosa. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, maka ini adalah tipsnya. Apa tipsnya? Ini sebetulnya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya. Rasulullah SAW mengatakan, man ahsana fima baqiya, siapa yang memperbaiki diri di sisa umurnya, ya, memperbaiki diri di sisa umurnya, ghufira lahu fima madha, maka yang lalu diampuni. Ya, maka karena kata Nabi apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, kalaupun dulu adalah keburukan, maka ikutkanlah keburukan setelahnya dengan kebaikan akan menghapusnya. Kemudian lalu kata Nabi, waman asa'a fima baqiya, ya, dan barang siapa yang tersisa umurnya,
bukan semakin baik, malah semakin buruk, semakin menyimpang, semakin melenceng, semakin jauh dari Allah, maka ukhidha bima madha wa ma baqiya, ya, sebaiknya maka dia ya akan ditumpuk, yaitu dosa yang lalu dan yang akan datang, dan dia pun ditutup dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sementara Pak, yang ditilai oleh Nabi awalnya apa ujungnya? Awalnya apa ujungnya? Naam, ya, innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, amalan itu gimana ujungnya. Makanya kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita mantapkan Pak sisa umur kita dengan asumsi kita tidak tahu kapan mati. Mungkin enggak Pak? Umur pendek tapi gagah, mungkin enggak? Mungkin. Sahabat keumuman begitu Pak. Contoh Sa'ad bin Mu'ad. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'ad. Siapa yang tahu siapa yang tahu bagaimana kabar Nabi tentang Sa'ad bin Mu'ad ketika beliau meninggal? Kata Nabi, ihtazza 'arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Ketika mati atau wafat Sa'ad bin Mu'ad, arsy Allah bergetar. Allahu akbar. Ya, arsy Allah bergetar ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal. Subhanallah. Begitu agungnya, besarnya kedudukan Sa'ad di sisi Allah. Padahal antum tahu, Sa'ad hanya bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman 7 tahun. 7 tahun saja. Beliau masuk Islam di tahun ke-11 kenabian, berarti 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah, Nabi 13 kenabian masuk 13 kenabian Nabi hijrah. Ya, lalu beliau wafat di tahun 5 Hijriyah. Dan Islamnya luar biasa. Contoh lagi siapa? Abu Hurairah. Antum tahu Abu Hurairah ketemu Nabi cuma berapa tahun? Enggak nyampe 4 tahun. Maksudnya ketemu Nabi dalam keadaan Islam. Beliau terlambat Islamnya. Enggak nyampe 4 tahun. Tapi subhanallah, lihat siapa yang tidak kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan begitu keumuman sahabat. Abu Sufyan masuk kapan? Masa pas pembukaan kota Mekah. Ya, Hakim bin Hizam dan yang lain sebagainya, Masya Allah. Tapi masa umur mereka berkah. Maka semoga insya Allah kita termasuk, dan semoga kita semuanya panjang umur. Ya, sehingga masih bisa berkesempatan. Akhi, ada 2 cerita. Ada cerita di zaman sahabat, ada 2 saudara, yang satu wafatnya wafat syahid. Mati syahid. Ya, dia mati syahid, yang satu masih diberikan umur oleh Allah beberapa tahun setelahnya. Lalu akhirnya wafat. Di akhirat disebutkan oleh Nabi SAW, ternyata yang panjang umur itu lebih mulia di sisi Allah, diberikan kemuliaan. Dia lebih cepat masuk surga dan lebih tinggi derajatnya. Lalu dimimpikan, ya, yang baru meninggal itu lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang mati syahid. Padahal kaidahnya apa? Yang mati syahid lebih mulia. Naam, ternyata subhanallah, ya, yang panjang umurnya kata Nabi, bukankah dia sholat, bukankah dia puasa, bukankah dia haji? Masya Allah, panjang umur, dengan itu bertambah kebaikan kita. Oleh karena itu ikhwani, yuk menyesali yang lalu tidak ada manfaat. Betul? Menyesali yang lalu tidak ada, aduh Ustadz, ana dulu, ya Allah Ustadz, ana dulu, sambil ngepak pelap kalau kepala gitu. Ana dulu Ustadz, ya sudah. Ya, dulu juga sahabat luar biasa, lebih sesat daripada kita. Tetapi ikhwani, yuk bagaimana di sisa umur kita perbaiki karakter kita, ya, kita perbaiki amalan kita, dan kita mulai nyetir kemana? Mulai nyetir kemana? Nyetirnya jangan gaskeun dunia, gaskeun menuju negeri akhirat. Apalagi tadi para ulama salaf umur 40 tahun sudah mulai minggir tuh, ya. Dan apalagi ketika mereka sudah menjelang wafatnya. Baik. Oleh karena itu ada beberapa tips bagaimana memanfaatkan umur, ya, di sisa umur kita. Semoga insya Allah berikan kita taufik dan kemudahan. Anak akan sebutkan dulu tipsnya, nanti kita jelaskan lalu kita nanti jelaskan singkat, ya, sehingga semuanya tercatat walaupun tidak terjelaskan semuanya. Ada 10 tips. Berapa tips?
Ada 10 tips. Sebetulnya ada 10.000 sih. Cuma takut kajiannya sampai jam 2 malam kayaknya nih. Ada 10 tips bagaimana kita memanfaatkan sisa umur kita. Satu, yang pertama, catat dulu. Yaitu jangan pernah menunda kebaikan. Ya. Jangan pernah menunda kebaikan. Tarsok. Ntar aja besok lah. Bersegera. Yang kedua, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Yang ketiga, paksakan diri untuk senantiasa tersibukkan dengan kebaikan. Sekali lagi, paksakan diri untuk senantiasa tersibukkan dengan kebaikan. Ya, yang keberapa? Yang keempat, jadikan seluruh amal dalam rangka meraih kebaikan. Jadikan seluruh amal dalam rangka meraih kebaikan. Maksudnya apa nih Pak? Merubah niat. Jadikan seluruh amal kita niatnya karena siapa? Allah. Sehingga 24 jam di sisa umur kita argo pahala berjalan. Oke, yang keberapa Pak? Yang kelima, al-bukhlu bil awqat. Wajib bakhil. Harus pelit. Harus bakhil dengan apa? Fulus. Lah, harus bakhil dengan waktu. Jangan dihambur-hambur, jangan dibuang-buang waktu. Bakhil. Ya, harus bakhil dengan waktu. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam. Adaul hukukil akhirin. Pastikan semua hak orang lain sudah ditunaikan. Pastikan hak orang lain sudah ditunaikan. Ya. Pastikan hak orang lain sudah ditunaikan sehingga tidak ada kezaliman. Sehingga tidak ada kezaliman. Yang keberapa ikhwan? Yang keberapa? 6. Memupuk usia kedua dengan melakukan amalan yang pahalanya terus mengalir. Memupuk usia kedua, maksudnya dengan melakukan amalan yang pahalanya terus mengalir sepeninggalan kita. Yang terakhir atau sebelum terakhir, dan ini masya Allah, insya Allah antum nggak diharapkan mati Pak. Kalau mati pun dikenang. Apa itu? Senantiasa menjaga akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Yang terakhir, ya, paling mudah yaitu ad-du'a, kasratud du'a, ya, yaitu memperbanyak doa agar dimudahkan beramal saleh di sisa umurnya dan husnul khatimah, agar dipermudah beramal saleh dalam kehidupannya dan husnul khatimah. Coba diulangi lagi Pak. Yang pertama Bapak, jangan suka bilang tarsok, ya, yaitu jangan tunda-tunda amal. Yang kedua apa? Jangan pernah meremehkan kebaikan. Yang ketiga apa Pak? Paksakan diri untuk menyibukkan dengan yaitu amal saleh, mujahadah. Yang keempat, bakhil. Harus bakhil dengan waktu kita. Jangan diambur-ambur. Digunakan untuk yang tidak manfaat, yang tidak nambah amal dan iman. Ya Allah ya. Yang kelima apa? Pastikan semua hak yang ditunaikan sehingga tidak ada kezaliman Pak. Ya, karena nanti jadi orang bokeh, bangkrut. Kata Nabi, jangan sampai antum jadi bangkrut. Ya kan? Yaitu, lanjut nanti kita jelaskan. Yaitu berusaha. Nomor berapa itu Pak? Anak nyebutin berapa sudah? Baru 9 ya?
Oh 9. Oke. Ada yang ketinggalan. Naam. Yang sudah saya dulu. Yaitu memupuk umur kedua. Itu melakukan amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Perbanyak amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Kemudian berakhlak mulia, berdoa. Dan yang ke-10, naam, jangan pernah minta dipuji oleh orang lain dalam amalnya. Betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, naam, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, itu tips-tips. Semoga dengan tips-tips itu, yang pertama ayol ikhwah, Al-Imam Khalid bin Ma'dan beliau mengatakan, idza fataha lakum babal khair, apabila dibukakan bagi kalian pintu kebaikan, Pak, Bu, dimudahkan bagi kita pintu kebaikan, fal yusri, cepat. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yuglaqu an. Karena dia tidak tahu kapan pintu itu ditutup. Ya? Imma setan menutup bagi kita, atau tadi kita ditutup usia kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ya, perintahkan kita apa? Wasari'u, cepat-cepat. Fastabiqul khairat, berlomba. Sabiku, bersegera. Subhanallah. Dan dalil tentang itu banyak. Kata Nabi apa? Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Hadis sahih. Ya, masa muda sebelum tua, masa luang sebelum sempit, masa kaya sebelum kismin. Masa apa lagi? Masa sehat sebelum sakit, masa hidup sebelum wafat. Ya, maka kaum muslimin, maaf nih, contoh. Ketika kita maaf nih, ada geretak, ada keinginan hati, anak pengen infak, anak pengen nuntut ilmu, anak ingin bersilaturahim. Subhanallah, kalimat anak ingin itu hidayah. Paham tidak? Selama keinginannya baik, itu hidayah. Ya, itu hidayah. Anak ingin nuntut ilmu, anak ingin silaturahim, anak ingin infak, anak ingin. Kalau antum tunda, tidak tahu betapa banyak ikhwan infak gak jadi. Benar gak? Betapa banyak silaturahim gak jadi. Betapa banyak antum ingin apa? Melakukan, pengen nuntut ilmu, ingin ngaji deh, tapi gak ngaji-ngaji. Ditutup. Setan membuat apa? Memiliki apa? Memiliki propaganda. Apa itu? Menunda-nunda. Entar. Dengan berbagai alasan lah. Maka subhanallah, kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Allah menutup hidayah, sehingga ya Allah yang tadinya kita sudah niat beramal nggak jadi, atau menutup umur kita. Subhanallah. Ya oleh karena itu, ya bersegera, jangan kita menunda-nunda kebaikan. Antum ada keinginan apa? Lakukan, segera. Ya, ingin infak, ya ingin apa lagi? A, B dan C, ingin infak nggak jadi. Aduh, gara-gara ternyata keburu harus bayaran anak sekolah. Akhirnya nggak jadi infaknya. Ingin haji, ingin puasa, ingin umrah, ya bismillah. Pak, Bu, teman-teman, kata para ulama, ingin itu, kalau dia sifatnya adalah kebaikan, itu pertanda hidayah. Maka sambut dengan amal, jangan ditunda-tunda. Ya, karena subhanallah kita tidak tahu kapan Allah tutup hidayah tersebut, ya, sehingga dan tutup kesempatannya, atau kita tutup umur kita. Maka yuk biasakan, ya. Jadi jangan suka menunda-nunda amal. Makanya bahasa Allah apa? Fastabiqul khairat, sabiqu wasari'u, cepat-cepat. Badiru bil a'mal, bersegera beramal, fitan, sebelum datang fitnah. Dan fitnah sudah, yaitu merajalela di tengah kita. Ayul ikhwanakumullah, jangan nunda amal. Yang kedua, ayul ikhwanakumullah, jangan menganggap remeh. Nah, ya, subhanallah. Terkadang mungkin kita tidak bisa melakukan perkara besar, ya, jihad, infak yang besar, umroh, haji. Tapi ingat, alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan dalam agama kita sangat luar biasa banyak. Apa Pak kira-kira Pak? Dari tadi antum senyum terus, dapat pahala nggak itu? Dapat pahala. Subhanallah. Ya.
Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tahu hadisnya, seseorang yang segera sekedar apa? Menyingkirkan duri. Menyingkirkan apa? Ranting dari jalan. Aku lihat di mimpi dia sudah berada di surga. Luar biasa. Anjing yang diberikan makan oleh seorang Baghoya Bani Israel. Seorang yaitu penzina di tengah Bani Israel. Ya, ketika dia pulang dia mendapatkan anjing menjulurkan lidahnya. Subhanallah, muncul kasih sayangnya. Lalu subhanallah dia masuk ke dalam sumur dan dia ngambil air dengan sepatunya, dia kasih minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah pun bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ampuni dosa dia masuk surga. Allahu akbar. Maka subhanallah, tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi, tidaklah seseorang berinfak dengan sebelah biji kurma min kasbin thayyib, dari yaitu dari kasab yang thayyib, dari harta yang thayyib. Summa yurabbihillahu azza wa jal. Ternyata akhi, sebelah biji kurma ini dipupuk sama Allah sampai besarnya sebesar gunung. Padahal berapa sih Pak? Satu biji kurma berapa Pak? Berapa duit Pak? 1.000, 2.000? Itu setengah biji kurma. Masya Allah. Makanya kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Apa? Antum bisa tahajud berapa? Cuma 1-2 rakaat, jalan. Bisa berimpak cuma 2.000 perak, jalan. Bisa puasanya cuma sebulan 3 kali Ustadz, gak seperti orang puasa Daud Senin Kamis, jalan. Apa misalkan? Allah, makanya ada surat apa Pak? Surat jangan sampai antum terjerat surat ini. Surat apa? Al-Ma'un. Tahu Al-Ma'un? Al-Ma'un itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Disebut pendusta agama, padahal dia cuma Al-Ma'un. Apa Al-Ma'un? Yaitu nolak berbuat baik walaupun remeh. Maksudnya menolak memberikan bantuan walaupun remeh. Orang cuma minta garam, nggak dikasih. Orang cuma minta pinjam piring, sendok, nggak dikasih. Wah, ini Al-Ma'un ini. Ya, remeh. Tapi kalau kita subhanallah, ya, tidak kita usahakan yang remeh-remeh tersebut, bahkan kita hinakan, justru sebaliknya kita menjadi, Allah katakan, yaitu yukadzibu biddin, pendusta agama. Yuk Pak, teman-teman semuanya, ya, jangan remehkan perbuatan baik walaupun sedikit, ya. Apalagi tentunya perbuatan itu besar. Kemudian kaum muslimin Allah, selanjutnya, ya, tadi yang ketiga, jebak, artinya sibukkan, ya, kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan yang baik-baik. Ya. Apalagi punya rutinitas. Oh, hebat Pak. Anda ingin tanya antum, satu hari berapa juz ikhwan? Juz melon, terus juz apa lagi? Sehari berapa juz antum? Masya Allah. Nah, sibukkan Pak. Ada rutinitas. Satu hari baca misalkan 1 juz Quran atau setengah juz Al-Quran. Ya. Oh, ana sehari misalkan zikir sekian, infak sekian, enggak bersih banyak, 2.000, 1.000, yatim, miskin. Sibukkan. Ya, satu yaitu pertama, sibukkan dengan seluruh yang manfaat. Dan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Pak, programkan malaikat menulis argo pahala kita. Argo pahala berjalan. Dan kita ketahui bahwa Islam itu Masya Allah, ya, tidak hanya yang dicatat sholat, puasa, zakat, haji lah. Seluruh inna salati wa nusuki wa mahyaya. Seluruh hiruk pikuk kehidupan kita bisa dijadikan apa? Lillah. Bangun tidur bisa berpahala Pak. Tidurnya pun berpahala. Lalu setelah bangun tidur apa aktivitas kita? Niatkan semuanya karena Allah. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, kam min amalin saghirin. Betapa banyak amalan itu dianggap kecil, biasa, tapi yukabbiruhun niyah, menjadi besar sebab niat. Dan sebaliknya, naudzubillah, betapa banyak amalan besar menjadi kerdil gara-gara niat. Ya, maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, na'am, jadikan Pak senantiasa muhasabah, amal apa yang aku lakukan ini bernilai enggak nih? Itu di rumah, ibu-ibu nyuci piring gimana Bu? Masak gimana Bu? Nyebokin anak bagaimana? Subhanallah. Kalau diniatkan karena Allah, antum pergi kemana? Ke pasar,
ya pergi ke kantor, ke tempat bekerja, masya Allah Pak. Ya jangan sampai tidak diniatkan karena Allah, sehingga argo pahala terus berjalan. Apalagi ya perginya dalam rangka beribadah, ini dakwah, ini mengajar, itu buka halaqah Quran, masya Allah, lebih hebat lagi itu. Maka jadikan sibukkan, jebak diri kita dengan amalan-amalan soleh, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan tadi usahakan punya rutinitas, karena kata Nabi apa? Ahabul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha, apa? Yang langgeng, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit tapi continue. Ayo, apa? Antum sudah punya apa? Jadwal. Ayo, jadwal baca Quran berapa? Jadwal puasa sebulan apa saja? Ya, jadwal tahajud berapa rakaat? 100. Nolnya hilang. Ya, nah, ya betul, harus punya jadwal itu. Jadwal infak. Namun apa yang kita mampu, dari apa yang kita mampu, ya. Termasuk ayil ikhwah, ada amalan paling ringan, namun sedikit yang melakukan. Allahu Akbar, tidak butuh modal, tidak butuh tenaga, tidak butuh kita menghususkan waktu. Apa itu? Kata Nabi, antakuna lisanaka rotban bidzikrillah, hendaknya lisanmu senantiasa basah mengingat Allah. Gimana Pak? Sambil nyupir bisa? Istighfar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya, di mana coba? Kecuali di kamar mandi jangan ya. Subhanallah, gitu kan? Atau di kuburan antum, lah ya. Adapun di setiap tempat, Allahu Akbar. Amalan yang ringan, yuk kita manfaatkan waktu-waktu kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Itu pastikan semuanya Pak. Sebelumnya harus bakhil. Bakhil betul, ya. Allahu Akbar Pak. Ya. Kata Nabi, 2 nikmat manusia banyak tertipu. Semuanya tahu apa itu? Apa itu Pak? 2 nikmat banyak manusia tertipu di atas nikmat itu. Apa? Sehat dan waktu luang. Luar biasa, waktu luang. Orang bilang apa? The time is money. Kalau antum apa? Ayo. Kalau orang bilang the time is money, ya, maka kita bilang the time is ilmu wal amal. The time is ilmu wal amal. Dan jadikan semua, walaupun mencari duit, untuk beramal. The time is amal. Jangan sampai Pak sia-siakan waktu, ya Allah. Ya? Makanya Allah sifati banyak orang beriman dan orang-orang soleh. Apa contohnya? Lihat dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat orang yang beriman itu, mereka menjauhkan diri dari perkara sia-sia. Sifat ibadur rahman apa lagi? Sifat ibadur rahman, wa ibadur rahmani ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu kalau diajak bicara orang-orang jahil yang isinya tidak bermanfaat, maka dia qalu salama. Ya, berusaha itu menghindar dan menyelamatkan dirinya dari perbuatan sia-sia. Maka ma'asyal muslimin, luar biasa. Waktu kita adalah umur kita. Dan sementara waktu yang tersisa, wallahu a'lam. Dan saat ini dunia sudah luar biasa. Bagaimana ya membuat kita terlalaikan. Hasbunallah, saya sering ingatkan diri saya sendiri. Ingatkan anak, istri, ayo scroll terus apa? Instagram, apa lagi Pak? TikTok, apa lagi Pak? Hah? Nyekrol apa lagi Pak terus Pak? Ya Allah, semuanya khusyuk, masya Allah di rumah pada khusyuk gitu. Apa? Game. Hah? Allah, nggak bapaknya, nggak anaknya tuh Pak. Ya, sibuk dengan berita ini, berita itu. Ya Allah. Ya, nonton kehidupan orang-orang fasik, selebritis dan sebagainya misalkan. Yang hidupnya ya Allah setiap hari gemerlapan dan glamor dengan dunia, lupa dengan Allah. Akhirnya menjadi contoh. Hasbunallah. Ya ini, subhanallah, ini luar biasa nih Pak. Yuk, sudah berapa jam antum pegang ini Pak? Lalu berapa juz antum baca Quran? Ya, berapa ilmu yang antum dengar melalui HP ini, yang dibaca, yang didengar? Alhamdulillah. Ya,
Kita tidak mempermasalahkan adanya ini. Karena ini mau tidak mau perkembangan zaman tidak bisa kita, gelombangnya ya gelombang yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengatur, ya? Allahu Akbar. Pak, maaf, luar biasa. Kalau tidak punya imam jangan pegang ini deh. Kita pun imamnya rendah luar biasa, bahaya. Kita punya iman dikit juga bahaya nih. Apalagi kita punya iman. Subhanallah, ya. Dan tidaklah muncul kerusakan hari ini, syubhat dan syahwat di semua kalangan gara-gara ini. Minimal habis waktu antum. Ya Allah, dihisab Pak, dihisab. Umur itu dihisab. Kata Nabi apa? La tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan bisa bergerak di hari kiamat hatta yus'al an arba'. Kaki Anda tidak akan bisa bergerak di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Apa yang pertama? An umrihi fi ma'aftah. Umurnya dipakai apa? Umurnya dipakai apa? Terus an syababihi, dan masa mudanya fi ma'afna juga digunakan, dihabiskan apa? Maka umur kita akan ditanya. Ya, berapa umur itu ditanya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yuk harus bakhil. Makanya Pak, ada seorang salaf diminta ngobrol, ya, diminta ngobrol sama seseorang. Lalu dia bilang, "Law istata'ta an tamsika syams ukallimak." Kalau engkau bisa pegang matahari, ya, aku akan bicara kamu. Maksudnya dari pahala amal soleh itu sesuai dengan kedolimannya. Ya Allah, yang ngantri banyak Pak. Allahumma musta'an. Minta keadilan. Ada hak yang belum kita penuhi dahulu. Mereka ngantri. Lalu ya, fa in faniyat hasanatuhu. Apabila amal solehnya sudah selesai, ukhida min sayyiati sahibi fa umin alaihi. Maka dosa-dosa yang pernah terdolimi dipindahkan ke dia, sehingga dia yang menanggung dosanya. Rawahul Bukhari. Dan itulah disebut oleh Nabi sebagai orang muflis. Apa muflis? Bangkrut, bokek. Ya. Bangkrut. Allahu Akbar. Pulang bawa amal soleh, istri nuntut, anak nuntut. Nah, siapa lagi? Tetangga nuntut. Allahu Akbar. Teman nuntut, santri nuntut, guru nuntut. Masalahnya rakyat Indonesia nuntut musibah. Ayo Pak, ya Allah, jangan bunah-bunah deh. Akan jaga lisan, jaga perbuatan, jaga sikap. Pastikan zero dolim. Pastikan tidak ada kedoliman yang kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kesekian yaitu memupuk umur kedua. Nah, masya Allah ya. Kalau antum bisa, insya Allah bisa. Kata Nabi SAW, inna mimma yulhikul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mauti. Yang diantara sesungguhnya diantara akan mengikuti mukmin, ya, dengan hasanat kebaikan dari amalnya ba'da mautihi, setelah kematiannya. Maksudnya ada amalan-amalan saleh yang terus mengalir, jariyatun. Apa saja? Kata Nabi, ilman allamahu wa nasyara. 1, ilmu yang diajarkan. Masya Allah ya. Makanya Pak, saya sering bilang, jangan sampai Al-Fatihah anak antum diajarin orang. Rugi antum. Ya. Jangan sampai alif ba taknya ustadz yang ngajarin. Rugi antum. Minimal anak antum. Al-Fatihah siapa yang ngajarin? Mentalkin Al-Fatihah sampai hafal mungkin bagus. Berapa tahun dia akan sholat?
Acap kali dia membaca Al-Fatihah, balik ke antum. Antum di kuburan. Apalagi mengajarkan ilmu yang lebih besar lagi. Yang pertama, yaitu ya umur kedua, amalannya mengalir ilmu. Yang kedua apa? Yang kedua awwaladan salihan yataraka yad'u lahu. Yang kedua anak yang saleh. Masya Allah ya. Semoga anak-anak kita soleh Pak. Dan kita pun soleh. Karena antara ciri anak soleh apa Pak? Senantiasa ingat orang tuanya yang sudah wafat. Anak ingin tanya jangan jawab. Hari ini sudah nyebut bapak antum belum dalam sujud dan tahajud antum? Jangan jawab. Kalau antum soleh, ya, maka di antara ciri kesolehan senantiasa mengingat orang tua, bapak, kakek, nenek. Doakan. Sebagaimana kita pun ingin seperti itu nanti. Itulah yaitu pahala yang mengalir. Kemudian, au mushafan warasah. Yang ketiga, mewariskan mushaf. Mana di sini? Nah, wakaf mushaf. Masya Allah. Antum taruh mushaf di masjid berapa? 1. Taruh mushaf di pesantren berapa? 10. Allahu Akbar. Ya, kalau mushaf itu dibaca dan digunakan untuk menghafal Quran, maka terus mengalir, Pak. Terus mengalir. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, au masjidan bana. Atau masjid yang dia bangun. Masya Allah. Ya. Masjid yang dia bangun. Ini sebagai yaitu amalan amalan pahala yang terus mengalir. Masjid yang dia bangun. Bahkan kata Nabi, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid untuk Allah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Kemudian apa? Au nahran ajrah. Dia ngalirkan sungai. Gali sumur. Masya Allah. Ya. Ngalirkan sungai. Orang-orang pada menikmati sungai itu ya Allah, ya. Atau solokan dan di situ mengalir sungai. Yang ini ngambil buat makan hewannya, mengairi sawahnya, buat minum, buat mandi, buat cuci. Masya Allah. Atau antum gali sumur. Subhanallah terus mengalir. Kemudian au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Dan sedekah. Itu infak yang dia keluarkan. Makanya sedekah senantiasa disebut apa? Jariyah. Apa jariyah? Terus mengalir. Masya Allah. Sedekah apapun bentuknya, maka terus mengalir. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya yaitu berusaha beramal ikhlas tanpa ingin dipuji. Nah, kalau mungkin sambungan yang tadi ya, yaitu kita beramal gagah sih, tapi bikin status OTW Mekah nih, Masya Allah. Si amalnya umroh, cekrek status OTW Mekah, cekrek, Masya Allah, lagi baca Quran, lalu banyak yang nge-like, subscriber, cari subscriber, banyak yang nge-like, astagfirullah. Semoga Allah jaga kita, ikhwan, ya, karena ikhlas ini merupakan syarat amal kita diterima oleh Allah, tentunya disambung dengan ittiba, mengikuti sunnah. Pastikan Pak Bu teman-teman semuanya. Makanya subhanallah, amalan semakin tersembunyi semakin membantu antum ikhlas. Makanya kata Nabi, di antara 7 golongan yang akan dinaungi siapa? Orang berinfak dengan tangannya, tangan kirinya tidak tahu. Orang yang dia sendirian menangis karena cinta dan takut ke ikhlas, yaitu menyembunyikan sedekahnya. Dan hendaknya kita Pak Bu, teman-teman semuanya punya amalan yang privasi. Ya, hanya kita dengan Allah. Apa saja silakan. Ya, termasuk kita zikir. Makanya zikir yang paling bisa ikhlas apa? Nah, zikir yang paling bisa ikhlas apa? Afdalul zikir, zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Kenapa? Karena antum ucapkan tanpa orang tahu. Coba, subhanallah bibir masih goyang, bibir. Alhamdulillah, mim masih ada mim. Huruf bibir. Oh, orang lagi tahu ente lagi zikir, ada mimnya saja. Ya, kemudian la haula. Wow, ada wow di situ. Ya, sehingga bibirnya masih goyang. Coba la ilaha illallah. Ayo la ilaha illallah. Tanpa orang tahu la ilaha illallah. Ya, ini apa pakai tasbih. Atau cekrek enggak usah. Ya, atau sampai teriak-teriak la ilaha illallah. Lah, justru itu kalimatul ikhlas. Dan kita pun ingin wafat di atas la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian ikhwani, Allahu Akbar. Yaitu berakhlak mulia.
Allah, ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Yuk, sisa hidup kita perbaiki akhlak kita. Di mana saja akhlak ini nemplok, di mana saja akhlak nemplok, pasti menjadi penyejuk pandangan. Akhlak nempok di keluarga, Masya Allah, istrinya qurrata ayun, anaknya qurrata ayun. Akhlak nempok di sesama tetangga, Masya Allah. Ya, akhlak nemplok di mana Pak? Di masjid, nemplok di mana saja. Di pemerintah, di rakyat, Masya Allah. Oleh karena itu kedudukan akhlak sangat tinggi. Nabi SAW mengatakan apa? Inna min ahabbikum ilayya, yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah, dan paling dekat nanti tempat duduknya denganku, majlisan di hari kiamat, siapa? Ahasinukum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya. Paling dicintai, paling dekat nanti majlisnya dengan Nabi SAW di hari kiamat. Bahkan kata Nabi, ya, asqalu syai'in fi mizanil abdi yaumal qiyamah husnul khuluq. Yang paling berat di timbangan hamba nanti dari kiamat apa? Kebaikan akhlak. Bahkan kata Nabi, innal mu'min la yudriku bi usni khuluqihi. Seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya dia bisa mengejar, melesat, melebihi darajatus shaimi wal qaim. Derajat orang yang banyak puasa dan sholat malam. Pak Bu, teman-teman semuanya. Yang ini maaf, sholat malamnya Masya Allah, puasanya, infaknya, tapi akhlaknya biasa-biasa saja. Atau mungkin buruk. Sementara yang satu lagi, Masya Allah, dikenal dengan kebaikan akhlaknya, pekertinya, budinya. Walaupun ya sholat malamnya sekedapatnya, puasanya ya jarang. Tapi ternyata yang ini lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena kata ulama, yang banyak sholat malam, dia hanya mampu melawan hawa nafsu dirinya sendiri. Tapi yang banyak berakhlak mulia, dia mampu bisa mengendalikan dirinya untuk menghadapi berbagai macam hawa nafsu dan karakter. Yang ini temperamen, yang itu pelit, macam-macam. Dia hadapi semuanya dengan baik. Masya Allah. Makanya seorang wanita ya dikenal dengan banyak puasa, dikenal banyak sholat malam, dikenal banyak sedekah. Tapi kata Nabi dia sering menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Dia di neraka. Dan sebaliknya seorang wanita tidak dikenal dengan sedekahnya, sholat malam, tapi luar biasa baik dengan tetangga. Maka kata Nabi dia di surga. Teman-teman semuanya, orang yang berakhlak mulia tidak diharapkan matinya. Bahkan ketika mati orang pada berkabung fulan. Tapi coba orang yang tidak berakhlak mulia, mati aja loh. Ya, diharapkan matinya. Yang ini sifatnya temperamen, yang itu ya sering dolim, yang itu nyakiti dengan lisannya, dengan perbuatannya. Ya, maka ikhwani, Masya Allah, yuk kita junjung tinggi akhlak mulia. Dan Nabi pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Nabi dipuji sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin, sungguh akhlakmu sangat besar. Tapi apa itu akhlak? Akhlak itu barometer pertama ada di muka. Akhlak itu barometer pertama ada di muka. Apa itu? Talaqatul wajh. Senantiasa berwajah ceria, senyum. Ya. Tidak asem gitu Pak. Tidak asem tambah pahit lagi. Aduh gitu kan. Kalau ketemu berpaling muka, nggak ada salam, sapa, senyum pun nggak ada. Lah, senyum. Ya. Yang kedua, perangai senantiasa menginginkan orang lain baik. Dia berpikir bagaimana orang lain baik. Bagaimana orang lain bahagia. Bagaimana dia bisa membuat orang lain bahagia. Memberikan keberuntungan ke orang lain. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga. Yaitu perangai bagaimana dia menahan diri dari perbuatan yang menyakiti saudaranya. Dia anti. Dia anti nyakiti saudara. Baik dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Bahkan hatinya dia jaga dari perkara-perkara yang ya di situ ada kebencian, kedengkian, marah. Senantiasa memaafkan, berbaik sangka. Itu adalah 3 perangai. Apa kata Ibnu Barak? Badlun nada, yaitu murah kebaikan, kaful ada, menahan diri dari melakukan keburukan, wa talaqatul wajhi, dan senantiasa berwajah ceria. Dan teman-teman semuanya, dari mana belajar akhlak yang paling mudah?
Iya. Dari mana belajar akhlak yang paling mudah? Yang paling mudah guru akhlak ya antum. Diri sendiri. Kok bisa Ustaz? Iya. Guru akhlak itu kita sendiri. Kok bisa? Iya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dianggap beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sehingga subhanallah, ketika seseorang belajar pada dirinya, ketika dia ingin melakukan sesuatu, tanya pada dirinya, kalau perbuatan itu dilakukan ke dirinya enak apa tidak? Kalau ternyata antum senang, lakukan. Kalau ternyata antum bayangkan orang lain melakukan itu ke kita, kita marah, ya jangan dilakukan. Kira-kira Pak, kalau disalamin orang senang nggak Pak? Assalamualaikum, senang nggak? Ya udah salam. Betul? Kalau antum disenyumin orang, senang nggak? Kalau antum dikasih hadiah sama orang, senang nggak? Apalagi hadiahnya akhwat gitu misalkan ya. Senang nggak? Senang. Ayo hadiah, kalian berikan. Tapi kalau antum salam nggak dijawab, senang nggak? Maka jangan lakukan itu. Ya, kalau antum digibah sama orang, senang tidak? Maka jangan lakukan itu. Jadi sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan pikir dulu qabla an tatakallam. Sebelum kau bicara, pikir dulu. Jangan sampai keluar dari lisan kita, dari perbuatan kita, perkara-perkara yang kalau perkara itu dilakukan ke kita, kita tidak suka. Maka kita lakukan kepada orang lain apa yang kita sukai untuk kita terima dari perbuatan orang lain kepada kita. Dan terakhir, masuk muslimin, dan akhlak ini tadi itu Pak, ya. Akhlak ini bisa diamalkan di mana saja. Kalau sholat berjamaah cuma di masjid ya. Kalau akhlak di mana? Di pasar. Mungkin ya, antum ketemu, Masya Allah. Ada nggak ruang tanpa akhlak? Ada nggak? Nah, ketemu siapapun tanpa akhlak ada nggak? Mustahil. Akhlak ini luar biasa. Ketemu istri dapat pahala. Ketemu anak dapat pahala. Betul nggak? Ketemu tetangga, Masya Allah dapat pahala. Ya. Hatta ketemu orang kafir dapat pahala nggak? Ya. Di mana kita dianjurkan untuk berakhlak mulia hatta kepada orang kafir. Luar biasa. Makanya akhlak ini luas, ruangnya cukup luas. Bagaimana kita ya junjung tinggi akhlak yang mulia. Terakhir itu tentunya doa kepada Allah, dan doa yang paling Nabi SAW banyak lakukan apa? Kata Ummu Salamah, kata Aisyah, karena aksar doain Nabi SAW adalah kebanyakan doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sampai kapan? Sampai mati. Hai yang membolak-balik hati, ya muqallibal qulub, tetapkan hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Lalu Aisyah dan Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, a'alaika takhaf? Hai Rasulullah, apakah kau khawatir atas dirimu sendiri? Apakah kau khawatir? Bukankah engkau telah? Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hai Aisyah, ketahuilah olehmu bahwasanya jiwa seorang hamba di jemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balik sekehendak dia. Maka aku meminta kepada pemiliknya untuk ditetapkan. Ya muqallibal qulub. Coba dibaca ikhwan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya, begitu juga doa yang semisalnya, contoh dalam Al-Qur'an ada yang semisalnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan, innaka, surat Al-Imran ayat 7. Rabbana la tuzigh, ya Allah jangan kau sesatkan hatiku setelah engkau berikan aku hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepadaku dari sisimu rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah wahabi. Sesungguhnya engkau adalah sang pemberi anugerah wahhab, ya. Allah juga doa Nabi sarankan. Kata Nabi kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, ya Mu'adz, hai Mu'adz. 3 kali dipanggil. Labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah. Ya Mu'adz, labbaika wa sa'adaika. Uhibbuka ya Mu'adz. Aku cinta padamu ya Mu'adz. Masya Allah. Mu'adz berbingar-bingar karena Nabi mengatakan, uhibbuka ya Mu'adz. I love you ya Mu'adz. Usika ya Mu'adz. Aku berwasiat kepada Mu'adz. Apa?
la tada'anna, jangan kau sekali-kali tinggalkan dubura kulli salatin, di belakang setiap salat, baik sebelum salam ataupun setelah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku ya Allah untuk senantiasa bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki yaitu ibadahku kepadamu. Aku luka lihat ya ikhwah, ya barangkali ini sudah jam 11 kurang 10 menit ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, tips-tips bagaimana yaitu apa? Nah, bagaimana yaitu kita bisa ya, alhamdulillah ikhwan, kalau sekedar ngomong enak ya. Kayak anak tadi ngomong nggak ada rem gitu enak. Soalnya olinya lancar itu. Antum pun dengerin, apalagi antum dengerin tinggal sambil ngopi gitu. Enak banget. Nah, tapi bagaimana setelah ini? Ya, tadi kan kata Imam Ibnu Abdul Bar, ya, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, ya, liyamtasila fi ibadatihi, untuk dia amalkan dalam ibadahnya, ya, dan wayad'u bihi, dan dia pun berdakwah dengannya, maka itulah disebut riyadhatun nafs, olahraga jiwa dan sebab keselamatan di hari kiamat. Maka setelah ini apa? Setelah ini sami'na sudah selesai. Sami'na sudah selesai. Tinggal apa? Wa ata'na. Tinggal bagaimana kita. Ayo ikhwah, semoga kita husnul khatimah. Semoga Allah tetapkan kita di atas amal saleh dan kebaikan, dan semoga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita diridhai oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Sehingga kita masuk dalam golongan hamba dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Boleh ya. Untuk ujian Oke. Katanya kata panitia, usia yang tertua di sini siapa kan? Ya, hadiahnya supaya husnul khotimah dikasih baju nih. 60, 62, 62, nanti tuh 62, 62, berapa tuh? Oke, 64, 65, 65, jangan ngaku-ngaku Pak. 65, Allahu Akbar. 66, 67, 67 Pak. Mukanya 27. Allah Akbar. 68, 68, Allah Akbar. 69, 69, 70. Ini kayak dagang gitu. Sepertinya 2 orang deh, 69, 69. Oh, berarti seorang di ujung. Bapak yang di ujung, silakan. Masya Allah, 69. Allahu Akbar. Ya, monggo Pak. Masya Allah. Ya. Ini ikut zaman kemerdekaan kayaknya. Ikut. Jangan-jangan beliau termasuk yang yang tentara apa? Siapa namanya Pak? Pak Samsi, tinggal di Allahu Akbar. Monggo Pak, dipilih Pak. Ya, dipilih aja. Ayo. Oh iya. Oke. Monggo Pak, monggo. Barakallahu fiik. Ya, kata panitia yang terjauh. Ayo, yang terjauh. Ana sih dapat nih. Pandeglang. Yang terjauh, monggo. Yang terjauh? Siapa yang terjauh nih? Belar aja. Acung tangan. Antum mana? 3 raksa. Ada yang lebih jauh? Cikarang, Bekasi. Kalah Pandeglang nih. Ada yang lebih jauh? Ada yang lebih jauh dari Cikarang? Soreang mana? Bandung? Mana yang lebih jauh?
Cikarang apa Soreang? Cikarang lebih jauh. Tafadhol sih. Masya Allah. Tapi antum lagi mampir ke mertua kayaknya nih. Iya. Tafadhol. Milih. Iya Allah. Nah. Ya. Baik, saya pertanyaan ya. Tadi saya ada sesuatu, Ustaz? Ada sesuatu? Oke. Tadi saya mohon maaf bagikan klasifikasi umur terbagi 3. Siapa yang bisa menyebutkan dan rentan waktunya? Silakan. Nah. 39. Nah, itu mudah. Terus peringatan 40 sampai 59. Oke. Ayo. Udah sore, 60 ke atas. Baik. Barakallahu. Tafadhol sih. Ya. Selanjutnya, tips umum yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad bagaimana memanfaatkan sisa umur. Halo Pak, silakan. Naam? Lah, tips umum, maaf. Bagaimana memanfaatkan waktu? Kalau itu rinciannya. Tips umum yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad tadi kepada seorang laki-laki. Silakan. Maaf, ulangi lagi. Berdiri Pak, maaf. Berdiri antum. Perbaikilah. Masya Allah. Naam. Ada terusannya enggak? Ditumpuk yang lalu dan yang akan datang. Sip. Jazakallah. Barak. Oke. Masya Allah. Ini akhwat ada umurnya yang lebih ya. Berarti berapa? 70 deh. Istri siapa coba? Ya. Oke, saya milih saya. Jazakallah. Oke. Dari 10 jazakallah. Tips tolong sebutkan 5. Betul. Nah. Yes, jangan menunda kebaikan. Nah. Yes. Nah, jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Paksakan diri untuk menyibukkan kebaikan. Nah, terus bakhil dengan waktu. Barakallahu. Tafadhol Syekh. Ya tinggal 1 lah. Tafadhol. Baik. Tafadhol. Semoga tidak ada yang bertanya. Semoga tidak ada yang bertanya. Ada? Tafadhol. Barakallahu fiik. Syukran. Jazakallah. Naam. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik, pertanyaan bagus. Bagaimana supaya istiqamah? Tentunya doa ya. Tadi itu ya muqallibal qulub, karena senjata terhebat doa. Segagah apapun antum tidak akan bisa istiqamah tanpa pertolongan Allah. Makanya lihat, antum baca Fatihah, antum baca Al-Fatihah pasti menemukan iyyaka na'bud, setelahnya iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau aku menyembah ya Allah, dan menyembah harus setiap saat. Tapi mustahil Anda bisa menyembah Allah tanpa pertolongan Allah. Makanya datang iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu juga aku minta pertolongan. Tidak akan ada iyyaka na'bud kalau tidak ada iyyaka nasta'in. Tidak akan ada ibadah tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu Nabi tadi bilang, ya muqallibal qulub, Allahumma a'inni ala dzikrika, dan seterusnya.
Yang kedua, teman-teman semuanya, tips continue yaitu dimulai dari yang sedikit. Ya. Dimulai dari yang sedikit. Jangan semangat-semangat, Masya Allah, tahajud semalaman, setahun gak tahajud lagi. Berimpak, Masya Allah, sekian ratus puluh juta, gak berimpak lagi. Puasa, Masya Allah, Daud, padahal belum mampu dia. Akhirnya lemes. Maka teman-teman semuanya, makanya kata Nabi, ahabul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dawam walaupun sedikit. Kenapa walaupun sedikit? Karena standar sedikit ini bisa dilakukan oleh semuanya. Dan semuanya perlu ada tahapan. Tahapannya itu dari sedikit, tidak langsung beng. Ya, nanti itu ada istilah orang anget-anget tai lu katanya. Tai ayam katanya kan. Nah, yang ketiga yaitu subhanallah. Ini apa namanya? Gas, yaitu senantiasa mengingat negeri akhirat. Senantiasa mengingat negeri akhirat. Pak, Bu, Masya Allah. Oleh karena kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladat. Perbanyaklah mengingat yang bisa mengentaskan kelezatan dunia. Al-maut. Itulah yang ya sebetulnya yang subhanallah. Kalau kita mengingat negeri akhirat, maka itu akan menjadi yaitu pemompa kita untuk kita semangat beramal, karena subhanallah ya kita tidak tahu kapan Allah akan cabut nyawa kita, sementara kita persiapan harus matang. Ya, lalu bersahabat dengan orang-orang soleh. Ngaji ini salah satunya. Ya, bersahabat dengan orang soleh. Alhamdulillah, karena sahabat itu narik, Pak. Kata orang as-sahibu sahib, sahabat menarik. Kalau bersahabat dengan orang soleh, insya Allah minimal kita termotivasi. Baru lihat aja dong, Masya Allah, si fulan luar biasa, ke masjidnya tiap hari. Si fulan, Masya Allah, senantiasa berzikir. Si fulan, Masya Allah, di tengah kemiskinannya dia senantiasa berbakti sama orang tuanya, berinfak. Kita termotivasi, bersahabat dengan orang soleh. Dan tidak kalah penting menuntut ilmu. Karena sebetulnya ya motorik atau yang bisa menyemangati kita. Lihat sekarang nih, mohon maaf, kita berada di majelis ilmu. Iman naik apa turun? Insya Allah kita naik. Kita termotivasi, tersemangati, ya, dan cahaya yaitu ditebarkan ke tengah kita. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, nah itu barangkali di antara usaha-usahanya, wallahu a'lam. Ustaz Afwan minta nasihatnya untuk anak-anak muda usia remaja 17-20 tahun, ya, untuk bisa semangat menuntut ilmu syar'i karena di usia ini teramat berat. Nah, ya, Allahu akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, memang luar biasa ya tantangan zaman sekarang. Makanya saya kira ya Allah, yang santri yang di pesantren itu senakal-nakalnya di pesantren tetap the best. Yes, senakal-nakalnya di pesantren tetap the best. Masya Allah. Bagaimana dia di tengah hiruk pikuk zaman yang banyak melalaikan. Lihat temannya ngetrek, lihat temannya pegang HP, lihat temannya bebas ke mall, ke pasar, ya, main game. Sementara dia di pesantren, Masya Allah. Ya, di pesantren semuanya jauh dari orang tua, diatur dari mulai bangun sampai tidur lagi, luar biasa. Jadi saya sering bilang ke teman-teman asatid, seblekok-blekoknya di pesantren, senakal-nakal di pesantren tetap lebih baik daripada yang di luar pesantren. Lebih bersih, tidak terkontaminasi. Adapun terkontaminasinya sedikit. Dan saya kemarin ketemu dengan wali santri, saya bilang Masya Allah, kebetulan sedikit ada melanggar dan pelanggarannya biasa. Pelanggarannya kenakalan anak muda gitu. Ya kadang-kadang ngerokok gitu kan. Ya kan gitu kan. Saya bilang subhanallah, tetap kita harus beroptimis. Ya, pertama Masya Allah, dia tidak syirik, dia tidak bid'ah. Ya, dia pun tidak terjerumus kepada maksiat-maksiat yang Allah, enggak sampai narkoba, enggak sampai zina, khamr, judi, alhamdulillah. Walaupun tetap kita nasihati. Jadi kita masih, Masya Allah. Oleh karena itu, ya, ini,
perlu perjuangan. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Caranya pertama kita doakan. Kembali lagi, kuncinya doa. Anak-anak kita doakan supaya dijaga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Kemudian selanjutnya tentunya kita, ya, orang tuanya juga punya semangat nuntut ilmu, ya. Karena kita ingin nyepus anaknya nuntut ilmu, orang tuanya nggak pernah ngaji. Orang tuanya itu malas nuntut ilmu. Sibuknya juga di rumah apa? HP, sibuknya nonton sinetron, yang nggak nyambung ini. Ya susah. Karena sebetulnya pokok pertamanya adalah orang tua yang menjadi kudwahnya, menjadi uswahnya dan seterusnya. Kemudian subhanallah, yang setelah itu kalau memang belum pesantren misalkan, ya di dua, ya. Ada yang masuk ke pesantren dan ada yang non pesantren. Ustadz, anak-anak nggak mau pesantren, ya sudah. Bukan berarti tidak mau pesantren tertutup jalan nuntut ilmu, tidak. Maka kita carikan karena ada sebagian santri anak nggak mau pesantren, maka sudah carikan tempat pendidikan yang di situ asasnya agama, ya asasnya agama. Waduh Ustadz, masa ternyata anak-anak ya milihnya SMA, ya sudah, jangan putus asa juga. Ya, lalu tetap kita pantau bagaimana pergaulannya, lalu sisipkan waktu untuk seperti ini, ajak ngaji, ajak ke majelis ilmu. Nah, sehingga kita tetap ada usaha membentengi dia. Karena benteng yang paling utama adalah untuk generasi-generasi, wallah tidak ada kecuali ilmu. Dan jangan lupa terus nasihat-nasihat dengan cara yang baik. Ya, wallahi dengan sabar kita, jangan kita maaf ya menggunakan kekerasan, memukul dan mencaci, memaki lala. Ya ingat ya, kita ini orang tua hanya punya usaha. Ya, hasilnya siapa? Allah. Maksimalkan usahanya. Dan tadi tidak mesti soleh itu ke pesantren. Tidak mesti. Ya, maka ketika anak dia mau pesantren, alhamdulillah. Ketika tidak, ya sudah. Ya kita arahkan ke pendidikan pulai school tapi berbasis agama. Ketika pun itu ternyata tidak ada, ya, maka kita tetap bimbing, pantau bagaimana pergaulannya dan ajak penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu ada dua kata para ulama. Ada penuntut ilmu khusus, ya mereka lah yang tiap hari sibuknya dengan ilmu, ya di pesantren, di universitas, mungkin di Madinah, mungkin di mana, di Libya atau di tempat-tempat yang lain. Ada penuntut ilmu umum, ya penuntut ilmu umum seperti antum ini, ya sibuknya di mana, di pekerjaannya, tapi menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Yang dengan itu kita bisa memperbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak usah pesimis, ya. Apalagi tadi itu, anak terkadang beragam nih cita-citanya. Yang ini dokter, yang ini pilot misalkan atau TNI dan seterusnya. Emang tidak boleh silahkan. Tapi tetap basicnya yaitu kita akidahnya, tauhidnya, imannya kita terus bimbing. Dan tentunya sering-sering menyampaikan kepada mereka keutamaan menuntut ilmu. Dan carikan bagi anak kita teman yang soleh. Itu mungkin diantara usaha-usaha kita. Sehingga subhanallah, dan tidak boleh putus asa. Sekali lagi, orang tua tidak boleh. Mungkin hari ini belum dengar, besok belum dengar, mungkin tahun depan baru dengar. Mungkin setelah mati baru dia berubah. Maksudnya setelah mati antum, orang tuanya, dia baru berubah. Kita tidak boleh putus asa. Ketika kita hidup, ya Allah itu anak luar biasa deh. Ya sampai kita mati, bahkan kita mati gara-gara pusing karena anak. Ternyata setelah wafat dia sadar. Makanya jangan sampai kita putus asa. Jangan ada kalimat-kalimat buruk. Jaga lisan antum, ya. Yaitu doa-doa yang buruk, kalimat-kalimat buruk, cacian, makian, hindari, ya. Sehingga kita terus bisa memberikan yang terbaik dari doa dan motivasi kita. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Fadhal. Satu liter, ha? Siapa? Antum? Oke. Subhanallah.
Coba kembalikan kepada kita, kalau kita yang autis. Allahu Akbar. Dan siapa yang mau menjadi autis? Baik dirinya atau orang tuanya. Ya, baik dirinya atau orang tuanya. Siapa yang mau menjadi autis? Tidak ada. Sementara autis adalah tadi qaddar, takdir Allah. Dia diciptakan dalam keadaan kurang. Perlu ada orang yang membimbing, yang memotivasi, yang meluruskan, menyemangati. Apalagi ceritanya mau sholat. Apalagi ceritanya tadi ingin mendakwahkan. Berarti dia antum atau dia yang mendakwahkan, dia kan? Ya. Tapi dia mau sholat. Alhamdulillah. Iya, iya tadi berarti kita perlu ya, ya tadi alhamdulillah sampai mengganggu teriak-teriak enggak? Mengganggu orang lagi sholat? Iya, alhamdulillah, masya Allah. Ya mungkin di sini mohon maaf ya, kitanya yang perlu menyampaikan kepada jamaah yang lain. Kita maklumi. Sekali lagi, bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Bagaimana kalau terjadi itu di anak kita? Apa sikap yang harus kita lakukan? Tentunya kita sayang, kita bimbing, kita maklumi minimal. Bahwasanya dia itu katakan 70 dari 10. Dari 170 kan gitu kan. Gak sempurna. Ya maka kita wajari. Ya kita wajari sambil yang ininya kita bimbing pelan-pelan. Autis, cuma kurang. Dan masyarakatnya pun tentunya perlu disadarkan, diingatkan supaya sabar. Masya Allah. Ya kita bersyukur. Dia muslim, dia mau ke masjid, dia mau sholat, dia mau salaman. Masya Allah. Ini kan adab-adab Islam. Dan khawatir di situ kita ada kesombongan. Ya, sebagai orang sehat kita sombong dengan tingkah lakunya. Lalu kita merasa ya dia menganggap dia remeh dan seterusnya lah. Ya maka di sini mungkin teman-teman jamaahnya perlu disampaikan, memaklumi, mewajari dan tadi menyikapi kalau bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita sendiri atau anak-anak kita. Saya kira cukup ya. Udah tinggal setengah jam lagi menuju adzan ya. Saya ada urusan setelah ini. Wa jazakumullahu khair. Kita tutup subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.